berarti Bang Taufik itu tidak sering nonton Edis TV, belum lama nonton Edis TV. Gimana? Sering. Kalau sering kenapa masih Islam? Iya, tapi kan perlu pemikiran juga, Bang. Oke, baik gini Bang. Berarti Anda lebih senang mengikuti Nabi yang kena sihir. Siapa yang kena sihir, Bang? Nah, kan ketahuan kan? Bang, Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Siapa? Terus yang nyihirin siapa? Yang menyihir menurut literasi Islam adalah orang Wahyudi. Pokoknya Muhammad itu sangat dendam kesumat sama orang Wahyudi. Pokoknya orang Wahyudi terus, Wahyudi. Muslim juga begitu Bang, ketularan. Orang Islam setiap ada masalah yang disalahin Wahyudi. Ini fitnah Wahyudi. Enggak begitu juga, Bang, enggak Bang, saya ini ngomong kenyataan. Ketika terjadi perang saudara antara orang Islam dengan orang Islam, misalnya dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, dalam perang Karbala, yang disalahin siapa? Wahyudi. Yang bilang itu baru kali ini saya dengar bahwa Nabi Muhammad kena sihir siapa? Baik, di dalam literasi orang Islam disebutkan bahwa yang menyihir Muhammad itu namanya Lugoh bin Sapa begitu. Saya putarkan ya ceramahnya ya. Kalau saya ngomong nanti orang nggak percaya Bang sama saya. Enggak, karena ini sangat vital. Gini, di sihirnya Muhammad terkena sihir itu sangat vital. Itu sudah bisa membubarkan pondasi agama Islam. Karena orang di Al-Quran mengatakan ciri-ciri orang yang tidak beriman itu adalah dia bisa dipengaruhi oleh setan. Nih, perhatikan. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Nah, tuh. Perhatikan. Salah satu orang yang pernah menyihir Nabi SAW, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah umat. Nah, lihat nih, jelas ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin Aqsam, orang Yahudi, ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran. Nah, gimana? Orang Yahudi itu agamanya apa? Ya orang Yahudi agamanya Yahudi lah. Terlepas dari agamanya dia apa, intinya seorang Muhammad itu disihir. Kalau Muhammad kena sihir, artinya pernah Muhammad di dalam suatu waktu kena pengaruh daripada setan. Kita tahu sihir itu kan dari setan, betul? Oh, Iya. Lalu bagaimana Anda senang mengikuti Nabi yang kena sihir? baru kali ini saya dengar. Iya, makanya saya bilang, makanya Anda masih Islam. Alasan seseorang masih Islam karena dia nggak tahu Islam itu apa. Kalau dia tahu Islam itu apa, dia akan meninggalkannya. Nah, sekarang menurut Bang Edis agama itu apa? Di dalam Islam dan Kristen itu tidak dikenal istilah agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Di dalam Islam dan Kristen itu dikenal jalan. Bahasa Islamnya itu din. Din itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya jalan. Di dalam Kristen juga begitu, pengikut jalan Tuhan. Cuman diterjemahkan sebagai agama. Begitu. Padahal pengertian agama itu bukan seperti itu. Agama itu dari bahasa Sanskerta yang artinya supaya tidak kacau. Nah, salah sih Bang. Bisa bilang salah. Kalau kita berbicara hal kalau masalahnya agama itu bagi saya pribadi tentang pikiran. Bang, masalahnya gini, kalau kita ngomongin diri Anda pribadi, ini kita jadi debat kusir. Kita tidak logikanya karena Anda bilang bagi saya. Begini.
tidak boleh kita ini bagi saya. Kita nggak ngomongin diri Anda, Bang. Anda mau memikirkan apapun itu terserah. Maksud saya begini. Agama itu pikiran loh. Kita membahas apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis dan di dalam Bible. Itu yang kita bahas, bukan pikiran saya dan bukan pikiran Anda. Mohon izin Bang, Ya. Jadi Bang Haris kan terkait masalah kita itu kontennya membicarakan masalah agama ya, agama yang Muslim tuh. Nah, pada dasarnya kalau kenapa saya masih di agama Muslim, abang bilang begitu tuh? Karena kenapa Anda masih Islam? Karena Anda tidak tahu Islam itu apa. Nah, kalau Islam itu oke lah kalau kita berbicara konteks Islam, yang pastinya pada dasarnya konteks agama itu adalah apa gitu loh. Nah, di secara umum kita berbicara konteks agama itu adalah apa? Agama itu adalah pikiran. Nah, kenapa? Edukasi kenapa saya berbicara agama itu adalah pikiran? Kayak kata Abang Hadis, Abang bicara bilangnya tadi Kristen bagus. Karena semua itu dari pikiran kan? Iya, asal muasalnya dari mana? Kenapa Anda bisa berpikir begitu? Kan dari apa yang dikatakan Muhammad dan apa yang dikatakan Quran, betul? Tidak begitu juga Bang, juga. Susah nih kalau Bang, gini loh ya. Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis dan ulama-ulamanya. Itulah yang membentuk aturan-aturan dalam agama Islam. Contoh Bang, contoh. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Terus pagi-pagi ambil air wudhu, ya kan? Terus menghirup air itu ke dalam hidung. Terus dihembuskan 3 kali. Terus begini. Nah itulah Islam Bang. Iya, itu sangat bentuk syariatnya Bang. Islam bentuk syariat yang Abang lakukan. Oke, kalau gitu Islam hakikatnya gimana? Ya, hakikatnya dalam artinya cukup dalam apapun yang terbaik itu adalah agama itu adalah yang terbaik untuk agama Islam tentu ada agama Islam, makanya di balik Quran itu agama itu tidak ada bedanya karena tujuan sama. Oke, jadi menurut Anda Kristen itu benar? Enggak. Semua sama. berat. Aduh. Makanya begini, Mang. Ya memang susah ya teman-teman ya. Saya ini sebenarnya mengundang seorang muslim, seorang Islam yang ngerti agama Islam. Tapi Bang, masalahnya orang Islam yang ngerti agama Islam kalau datang ke sini itu mengiyakan saya. Makanya mereka takut. Begini Bang. Karena yang selalu mendekati jalan kaki dalam jalan syariat. Agama itu jalan kaki di syariat sampai kita ya kan? Nah, dikajian lebih dalam itu kalau abang dikaji di dalam agama Islam itu seperti apa? Abang juga akan paham sebuah agama Islam. Saya yakin. Bagaimana orang yang ngerti agama Islam tapi bilang kalau Anda kaji agama Islam Anda tahu. Oke lah Bang. Ini mohon maaf nih Bang Taufik ya. Saya akan undang muslim yang lain lah. Selamat malam Bang Taufik. Aduh, berat. Selalu ya.